أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu, majelis yang sedang membahas tentang pokok-pokok keimanan, termasuk sedang membahas salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir, mulai dari kejadian-kejadian sebelum kiamat, akhir zaman, kemudian setelah kiamat sampai padang mahsyar, kemudian bangkit dari kubur, padang mahsyar, kemudian kemarin terakhir kita sudah berpisahnya antara orang iman dengan orang kafir dengan orang munafik, sehingga tinggal orang-orang beriman yang akan menuju surga setelah semuanya sudah, selain orang yang beriman itu sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang orang iman yang lolos dari ujian Allah, yaitu berupa jembatan Sirat. Ada yang terjerumus, kemudian beberapa yang terjerumus tadi telah mendapatkan, ada yang mereka mendapatkan syafaat dari, ada yang mendapatkan syafaat dari teman-temannya, syafaat dari para nabi, syafaat dari para malaikat, dan juga ada yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah melewati Sirat diangkat, di situ ada yang namanya Al-Qantarah, yaitu tempat pensucian hati, sehingga nanti betul-betul para penduduk surga ini hatinya bersih dari segala macam penyakit hati, sehingga mereka tinggal di surga, berinteraksi sesama penghuni surga itu betul-betul nggak ada sama sekali penyakit hati, tinggal senang-senang tok. Kita bayangkan betapa indahnya suasana lingkungan yang di situ satu orang satu dengan orang yang lainnya tanpa ada sama sekali rasa benci, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada hasad sama sekali di situ. Itu kita bayangkan aja sangat nikmat, apalagi ditunjang dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Ini sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya yang kita bahas saat ini adalah setelah lolos dari Al-Qantarah, berarti orang-orang iman di situ tahapnya masuk surga, yaitu masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga. Setelah dibersihkan hatinya, maka orang-orang yang beriman akan digiring menuju surga dengan terhormat dan dimuliakan. Terima kasih. Jadi mereka berbondong-bondong. Jadi dari Al-Qantarah tadi mereka masuk surga. Sebelum masuk pintu surga itu, pintu surga masih tertutup semuanya. Mereka belum bisa masuk sebelum pintu surga dibuka. Tapi mereka menuju ke sana itu dengan cara digiring. Allah akan kembali memuliakan nabinya, Nabi Muhammad SAW di hadapan orang-orang yang beriman.
beliau sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan untuk memberikan syafaat bagi calon penduduk surga supaya dibukakan pintu surga. Jadi pintu surga penduduk tadi setelah lewat dari Al-Qantarah tadi, sebelum masuk surga mereka terhenti di depan pintu surga, nggak bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad diberikan hak istimewa oleh Allah untuk membukakan pintu surga. Syafaat ini termasuk syafaat khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini termasuk keunggulan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Dalam hadis Sahih Muslim, beliau bersabda, "Wa ana awwalu may yaqra'u babal jannah." Akulah yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Jadi semua umat penghuni surga mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti itu semuanya berkumpul jadi satu. Pintu surga tertutup, Nabi Muhammad yang diberikan hak istimewa oleh Allah untuk mengetuk pintu surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim juga, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftih." Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku minta untuk dibuka, diketuk pintu surga. Fayaqulul khazin, man ant? Kemudian penjaga surga tanya, "Kamu siapa?" Fa'aqulu, aku berkata, "Muhammad." Saya adalah Muhammad. Maka fayaqulu berkata penjaga surga tadi berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Saya diperintah untuk tidak membukakan pintu surga ini bagi siapapun selain kamu. Jadi Nabi Muhammad ketika mengetuk pintu surga itu disambut oleh malaikat penjaga surga. "Kamu siapa?" "Muhammad." Nah, ya wis, karena saya tidak diperintah untuk membukakan pintu ini kecuali kalau kamu yang mengetuk. Setelah itu dibukalah pintu-pintu surga dan masuklah penduduk surga dengan disambut oleh para malaikat. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74 yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan digiring ke surga secara berombongan, zumara. Sehingga apabila mereka sampai ke surga dan pintu-pintu telah dibuka, maka berkatalah penjaga pintu surga kepada mereka, "Salamun alaikum tibatum." Salam atas kalian dan kalian baik, maka masukkanlah kalian ke dalam surga sedang kalian kekal di dalamnya. Jadi dibukakan pintu surga, dimanggali karo malaikat penjaga surga. Masya Allah, luar biasa. Dan mereka mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya untuk kami dan telah memberi kami tempat ini. Kami diperkenankan menempati tempat di dalam surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal." Kita kalau sampai membayangkan kita bisa masuk surga disambut dengan seperti itu menjadi cita-cita semua. Kita beramal capek-capek di dunia, mau ngantuk, istilahnya mau melawan hawa nafsu kita, ya karena ini yang kita harapkan. Umat Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang pertama kali masuk surga sebelum umat yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun." Kami ini, kita ini, umatnya Nabi Muhammad ini, mereka umat akhir zaman, umat yang datang belakangan. Kan awal dulu Nabi Adam, kemudian umat-umat Nabi yang lain. Nabi Muhammad dan umatnya ini adalah umat yang datang belakangan. Tapi al-awwaluna yaumal qiyamah. Mereka justru di rombongan terdepan yang akan masuk surga. Wa nahnul awwalu may yadkhulul jannah. Dan kami adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam lafaz yang lain, rombongan pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga, wajah-wajah mereka terang seperti bulan di saat purnama. Ini ada gelombang-gelombang kan. Masuk surga itu berarti bergelombang-gelombang. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan masuk surga dari umatku 70 atau 70.000 atau 700.000. Ini keraguan dari perawi hadis. Dia ingat-ingatnya agak kelupaan, entah 70.000 atau 700.000. Mereka saling bergandengan tangan di antara mereka sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Ada yang mengatakan mereka lah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini mereka yang selain 70.000 orang atau 700.000 orang ini adalah rombongan pertama yang mereka masuk surga bareng-bareng bedeng. Wajahnya ini ya terang. Berarti mereka sampai mendapatkan keistimewaan seperti itu ya bukan tanpa sebab. Sebab karena ketakwaan mereka di dunia, karena amalan mereka sehingga mereka memperoleh derajat yang tinggi dengan terpancarkan dari fisiknya wajah yang ceria seperti itu, wajah yang cerah. Dan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka di dalam surga. Maksudnya mereka akan masuk dalam surga dalam keadaan satu saf secara serentak. Dan ini menunjukkan sungguh besarnya pintu surga. Jadi 70.000 orang itu masuk berdeng itu sak sop. Jadi orang kok ngantri kayak kita kalau misalnya bayangkan masuk stadion itu kan, itu orang 100.000 masuk ke stadion tapi kan masuknya ngantri. Ini orang 700.000 atau 70.000 masuk surga itu berdeng sekali. Berarti kayak ngopo gede pintu surga, besar sekali. Menunjukkan pintu surga itu sangat besar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkabarkan bahwasanya orang-orang fakir muhajirin itu akan lebih dulu masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya muhajirin. Jadi hisab harta itu juga memakan waktu, sehingga orang-orang fakir yang hisabannya cepat dan dia beramal soleh, dia tidak banyak maksiatnya, itu hisabannya cepat sehingga masuk surga duluan dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Meskipun dia soleh, meskipun dia beramal soleh yang banyak, tapi hisabnya kan jelimet, sehingga orang yang kaya itu berhentinya lama, dihisab dulu, teliti, kemudian baru diloloskan. Sehingga orang yang fakir itu lebih cepat masuk surga dibandingkan orang yang kaya tadi. Ini dari segi kecepatan, maksudnya masuknya duluan. Tapi tinggi derajatnya ya tergantung. Kalau orang kaya tadi dia dengan hartanya bisa menambah pundi-pundi amalannya, pundi-pundi amal solehnya, ya pasti derajatnya tinggi juga. Tapi dia lebih lambat dibandingkan karena hisab tentang hartanya itu jelimet, sehingga dia lebih lambat dibandingkan orang-orang yang miskin. Hadis rawu Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya ini tadi dari awal menunjukkan bahwasanya keadaan manusia itu masuk surganya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang orang yang terakhir masuk surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merayap, yang kemarin sudah hitam legam. Dialah yang terakhir masuk keluar dari neraka. Maka setelah dia masuk ke sungai penghidupan, sehingga yang badannya yang melepuh, yang hitam legam itu tadi kemudian tumbuh normal kembali. Setelah itu dia cuma berada di luarnya pintu surga itu. Kemudian Allah berkata, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia pun berusaha untuk mendatangi surga. Kemudian Allah membuat terbayang baginya itu surga itu sudah penuh. Surga wis kebak ngene gitu. Kemudian lapor lagi, ya Allah, wahai Rabbku, aku dapati surga udah penuh, saya udah nggak dapat tempat lagi di surga. Dia pun kembali, Allah kembali berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia pun kembali dan dia mendatangi surga, kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh sampai kejadian
gitu sampai 3 kali kan. Kemudian dia lapor lagi, arep mlebu kok wis kebak. Dibayang-bayangkan bahwasanya surga sudah penuh sehingga dia enggak jadi masuk. Maka dia lapor lagi, wahai Rabbku, aku mendapati surga sudah penuh. Kemudian Allah berkata, pergilah dan masuklah. Maka sungguh untukmu semisal dengan dunia dan 10 kali lipat dunia. Wes to mlebu. Akhirnya orang itu masuk, kamu mendapatkan kenikmatan seperti dunia dan 10 kali lipat dunia. Di surga paling rendah itu dia mendapatkan 10 kali lipat dunia. Maka hamba tersebut berkata, karena hamba tersebut merasa bahwasanya dia tuh sama sekali nggak punya kebaikan, kok oleh koyo ini nikmat, dapat kenikmatan yang begitu besar menurut dia, sampai mengkonfirmasi lagi, ya Allah, apakah engkau mengejekku, ngenyek dah, atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja, istilahnya jangan bercanda, saya ini apa? Saya nggak punya kebaikan apa-apa kok bisa dapat nikmat surga yang 10 kali lipat dunia ini. Gue menunjukkan bahwasanya tingkatan di surga itu seperti itu. Minimal itu orang yang sama sekali nggak ada kebaikannya, Allah selamatkan dia tanpa ada kebaikan sedikit pun, itu pun dapat nikmat yang luar biasa. Hitungan kita 10 kali kenikmatan dunia. Ketika Nabi menceritakan seperti ini, Abdullah bin Mas'ud itu berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Nabi itu cerita ini, berarti ketika menceritakan ini, yang akhir kalimat itu, apakah engkau mengejekku ya Allah? Apakah engkau menertawakanku sedangkan engkau adalah raja? Ini Nabi cerita ini sambil ketawa. Itu menunjukkan bahwasanya ya itulah maha kuasanya Allah, bahkan maha pengampunnya Allah, bahkan orang yang sama sekali gak ada kebaikannya, orang yang sama sekali di dunia seakan-akan dia gak pantas untuk mendapatkan kenikmatan surga, oleh Allah diberikan kenikmatan surga, sehingga dia orang itu sendiri sampai gak percaya. Dikatakan bahwa orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatan. Ini paling rendah seperti ini. Berarti yang di atasnya lagi, yang kita banyak beramal di dunia, pasti lebih nikmat lagi. Nanti ada pembahasan tentang al-jannah, tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Ini tentang bercerita dulu tentang masuknya orang-orang ke dalam surga, tentang pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga itu ada 8. Rasulullah SAW bersabda, fil jannah tsamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di situ di antara 8 pintu itu ada salah satu pintu yang bernama ar-rayyan. La yadkhulhu illa shaimun. Orang yang bisa masuk pintu ar-rayyan adalah orang-orang yang berpuasa. Dia orang yang menunaikan puasa wajib. Maka orang yang spesialis puasa nanti masuk pintu surga dari yang bernama ar-rayyan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di surga itu ada 8 pintu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian tentang keutamaan pintu-pintu ini, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan beberapa nama dari pintu-pintu surga. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang unta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Panggilannya seperti itu. Jadi dia menginfakkan 2 pasang unta di jalan Allah, dia dipanggil akan dari pintu-pintu surga. Yang 8 itu semuanya memanggil, masuk sini aja, masuk sini aja. Orang yang seperti itu ya, berarti dia bisa masuk pintu dari pintu manapun. Maka barang siapa yang termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan barang siapa yang termasuk
ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi ada spesialisnya sendiri-sendiri. Wah, ini spesialis sholat, nanti akan pintu sholat yang akan memanggil dia untuk udah masuk sini aja, masuk lewat sini. Ahli jihad nanti dipanggil dari pintu jihad dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar berkata, radhiyallahu anhu, fidaka abi yaumi, wahai Rasulullah, engkau tebusanku bapak dan ibuku, maksudnya kalimat penghormatan bahwasanya engkau bagi kami adalah lebih kami hormati dibandingkan bapak dan ibu kami. Tidak akan ada yang rugi orang yang dipanggil dari pintu manapun, ya Allah. Dah enak ya. Betapa enaknya orang yang dipanggil dari semua pintu itu memanggil dirinya. Berarti dia spesialis semuanya. Ya ahli sholat, ya ahli puasa, ya ahli jihad, ahli sedekah. Dia ahli semuanya. Maka betapa enaknya orang yang bisa dipanggil dari semua pintu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang yang seperti itu ada. Dan aku berharap engkau termasuk mereka. Ini keutamaan Abu Bakar ya seperti itu. Abu Bakar itu ahli sedekah, ahli puasa, ahli jihad, ahli yang lain-lainnya, sehingga Nabi mengkabarkan bahwasanya ini Abu Bakar akan dipanggil dari 8 pintu itu. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ada juga beberapa keutamaan amalan-amalan yang bisa membuat kita menjadi dipanggil dari semua pintu itu. Seperti orang yang memperbaiki wudunya, kemudian membaca 2 kalimat syahadat setelahnya, maka akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Ini juga keutamaan. Ini amalan sederhana, tapi ketika ini dirutinkan, fadilahnya termasuk ini. Bisa dipanggil dari semua pintu surga, nanti akan memanggil dirinya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, semua rukunnya dipenuhi, semua anggota badannya yang seharusnya diwudui, dibasuh. Kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya syahadat, kecuali akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Silahkan dia memasuki dari mana saja ia kehendaki. Hadis rawahu Muslim. Sahih berarti hadis ini. Di amalan ini sederhana, tapi fadilahnya luar biasa. Segitu, mungkin ya banyak yang tidak melakukannya. Gini betul. Ya alhamdulillah, semoga setelah mungkin saya yakin dengan semua ya, ini kan amalan yang sederhana, insyaallah pada melakukan ini ya. Kalau ini di istiqomah dikerjakan ya, mudah-mudahan nanti jenengan termasuk salah satu yang orang dipanggil dari 8 pintu surga tersebut. Juga 8 pintu surga itu akan dibuka setiap tahun, yaitu pas ketika di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wal ghuliqat abwabun nar." Ketika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Berarti pintu-pintu surga itu akan dibuka ketika memasuki bulan Ramadan. Dengan dibukanya pintu-pintu surga itu bisa menjadikan isyarat, biasanya itu adalah musim-musim ketaatan. Sehingga orang yang saat itu ketika pintu-pintu surga dibuka, banyak penyeru untuk melakukan kebaikan, sehingga orang mengerjakan amal soleh pada saat itu akan terasa ringan karena okeh kancane. Itu fadilahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan jaraknya pintunya. Ada di antara pintu-pintu surga yang jarak di antara kedua tepi itu seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busra, atau kota Mekah dan kota Hajar. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Hajar itu adalah kota yang masyhur di Bahrain, dan Busra itu adalah kota yang masyhur di Suriah. Keduanya jaraknya dari Mekah itu sama. Apabila diukur antara Mekah dengan kedua kota tersebut, itu 1.200 km. Kalau di peta itu ya, Mekah dengan Busra dan Mekah dengan Hajar, itu jaraknya sama. Sekitar 1.200 km.
Masya Allah. Lebarnya segitu. Itu pun kalau di dalam hadis Tirmidzi kalau nggak salah itu, berdesak-desakan, pintu yang segede itu, masuknya berdesak-desakan seakan-akan ini mau patah karena desek-desekan itu. Berarti banyak ya sekali yang masuk ini. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya di antara pintu-pintu surga yang ada yang jarak kedua tepinya itu sejauh 40 tahun perjalanan. Hadis rawahu Muslim. 40 tahun ukurannya orang dulu kalau jalan. Yaitu ya segitu itu. Masya Allah. Itu kan berarti sangat lebar sekali. Jadi pintunya surga itu luas, surga ya luas. Makanya kalau ada mungkin sekelompok orang, segelintir orang yang meyakini bahwasanya tidak bisa masuk surga kecuali golongan dia, yang golongan dia itu cuma mungkin minoritas, ya. Dan terus yang lainnya itu musuh. Padahal surga ini segede ini, pintunya aja besarnya seperti itu. Jangan mau dibohongin dengan propaganda mereka. Pokoknya nggak bisa masuk surga kecuali biat kepada pemimpin kami. Ya. Jangan percaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita menuju surga. Tadi setelah masuk surga, yaitu tadi pintu-pintu surga dan juga keadaannya masuknya seperti itu. Kemudian ada juga tentang surga itu ada tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Al-Jannah itu memiliki derajat yang banyak, yang para penduduknya memiliki derajat yang berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kadar iman dan takwa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula." Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengamalkan amalan-amalan yang soleh, maka merekalah yang akan mendapatkan derajat-derajat yang paling tinggi. Ini berarti menunjukkan bahwasanya amal soleh, keimanan, tingkat keimanan dan banyaknya amal soleh itu menunjukkan tingkatan-tingkatan derajat. Ada yang mengatakan tingkatan derajat sekian, ada yang sampai mengatakan 6.000 derajat. Karena di dalam hadis juga bahwasanya para penghafal Al-Quran itu akan ketika besok masuk surga itu disuruh membaca Al-Qurannya, setiap ayat yang dia baca dia naik 1 derajat sampai hafalannya mentok, baru dia berhenti di situ. Berarti kan menunjukkan surga itu derajatnya kan banyak, tingkatannya banyak. Dan ini motivasi juga untuk menghafalkan Al-Quran. Ngapal ke Quran itu bukan cuma ngapal netok ya, menghafalkan lafaz, memahami isinya, diamalkan. Dan besok orang penghafal Al-Quran ini kan masuk surga, kemudian disuruh membaca hafalannya, setiap ayat itu naik 1 derajat. Ayat berarti kan menunjukkan banyaknya derajat di surga. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, apabila engkau mendengar muadzin, maka katakanlah seperti apa yang ia katakan. Kemudian bersolawatlah untukku. Maka barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Karena sesungguhnya al-wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Maka barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah, dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Jadi seperti doa kita yang biasa kita baca setelah adzan itu ya. Itu kan kita memintakan wasilah. Dan wasilah itu adalah salah satu derajat surga yang tertinggi yang khusus untuk para nabi. Maka ketika barang siapa yang setelah adzan membaca doa yang kemarin itu ya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah SAW juga telah mengabarkan bagaimana ketinggian derajat orang-orang yang beriman dibandingkan penduduk surga yang lain. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga akan melihat ahlul ghurf, yaitu penduduk surga yang memiliki kedudukan paling tinggi yang ada di atas mereka. Sehingga yang demikian itu karena jauhnya perbedaan seperti kalian melihat bintang yang masih tersisa di ufuk timur. Jadi saking jauhnya itu. Jadi salah satu penduduk huruf itu dilihat oleh penduduk surga yang lain itu seperti halnya kita melihat bintang di ufuk. Kan sangat jauh sekali. Derajatnya sangat tinggi sekali yang mereka mungkin tidak bisa mencapai. Yang demikian karena jauhnya perbedaan kedudukan di antara mereka. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bukankah itu adalah kedudukan para nabi yang tidak bisa dicapai oleh orang lain, yang bisa derajatnya tinggi kayak gitu? Para nabi tok atau orang lain bisa juga nabi?" Beliau SAW bersabda, "Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka ahlul ghurf, orang-orang yang derajatnya tinggi itu adalah orang-orang yang beriman yang membenarkan para rasul." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tingkat keimanannya mereka itu luar biasa. Tingkat keimanan mereka, tingkat ketakwaan, tauhid mereka itu sangat tinggi sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi sehingga para penduduk surga yang lain itu sampai awang-awangan melihat kedudukan mereka. Sangat saking tingginya itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk para penduduk surga kalau seandainya Allah menghendaki, kita termasuk para penduduk surga yang mendapatkan derajat yang tinggi. Cita-citalah untuk mendapatkan derajat surga yang tinggi. Jangan sekedar cita-cita yang tadi. Yang penting surga cendek dhewe ra opo lumayan 10 kali dunia. Kalau kita bercita-cita ya jangan tanggung-tanggung. Di antara orang-orang beriman yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi tadi, yang seperti yang tadi digambarkan tadi, adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi sungguhnya orang-orang yang memiliki kedudukan atau derajat paling tinggi akan dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah mereka seperti kalian melihat bintang yang baru terbit di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan mereka berdua akan mendapatkan nikmat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ahlul ghurf tadi ya standarnya keimanan itu kayak Abu Bakar dan Umar, itu sebuah derajat keimanan yang tidak mudah dicapai oleh orang-orang saat ini mungkin itu. Kalau kita lihat, kita simak sirah beliau berdua yang sangat luar biasa itu mungkin ya kalau kita mau meniru, kalau kita ingin semangat, salah satu tips agar kita bisa bisa istiqomah di dalam mempertahankan kesemangatan kita, coba bacalah kisah-kisah orang-orang soleh zaman dulu, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Itu kisah-kisah mereka, bagaimana mereka, interaksi mereka, sedekah mereka, perjuangan mereka. Ini akan bisa menumbuhkan keimanan kita dan kita akan melihat bahwa kita itu gak ada apa-apa. Kemudian para mujahidin fisabilillah, mereka juga termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap 2 derajat itu jaraknya antara bumi dan langit. Jadi ada 100 derajat, sak derajatnya itu selisihnya seperti jarak bumi dan langit, itu tinggi sekali. Semakin tinggi semakin nikmat, semakin tinggi semakin kenikmatan yang diberikan Allah berlipat-lipat lagi. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus. Karena sesungguhnya Al-Firdaus adalah surga yang paling afdal dan surga yang paling tinggi. Yang di atas surga tersebut adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah, dan di sanalah terpancarlah sungai-sungai surga. Surga Firdaus itu di puncaknya surga, itu di bawahnya arsy Allah, dan di atasnya itulah sungai-sungai surga mengalir ke bawah. Jadi kalau kita mintalah yang paling tinggi.
Jangan itu tadi, lah sing penting mlebu surga, sing keri dhewe isor dhewe ora apa-apa. Enggak. Kita berusaha untuk kalau kita minta itu disertai dengan azam yang kuat, ya disertai dengan amal soleh. Bukan cuma kita minta tok, ya enggak. Itu juga mereka ahli-ahli jihad, termasuk orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada juga beberapa fadilah orang yang mungkin bisa dicapai oleh orang-orang saat ini, yaitu orang yang memberikan nafkah kepada janda dan orang miskin. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan nafkah kepada 2 orang anak wanita sampai dia balik, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini. Jadi dia datang hari kiamat, Nabi Muhammad dan dia itu seperti jari ini. Jadi kemudian beliau SAW menggenggam jari-jari beliau. Ini menunjukkan ketinggian derajat orang tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia di surga seperti 2 jari ini. Berarti dekat, tetanggane Nabi, berarti kan derajat surganya juga tinggi. Kemudian tetanggaan sama Nabi. Ini derajat yang bisa diraih oleh orang-orang yang suka memberi nafkah kepada orang yang kesusahan, termasuk yang paling membutuhkan, yaitu para janda dan orang-orang miskin. Kemudian juga salah satu derajat surga yang bisa diraih oleh orang-orang saat ini mungkin tinggi juga termasuk kedudukannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Akhlak yang baik, kita berusaha meniru akhlak sebaik mungkin akhlaknya Rasulullah SAW di dalam berinteraksi, tidak banyak singgungan dengan orang lain. Dia menjadi selalu menjadi penengah di dalam masyarakat. Dia menjadi orang yang baik, tutur katanya baik, akhlaknya dinilai juga baik. Orang yang seperti ini, entah baik kepada keluarganya, kepada orang sekitarnya, tetangganya, dan kaum muslimin secara umum, maka orang-orang seperti ini oleh Nabi adalah paling dekat majelisnya dengan Nabi di hari kiamat. Jadi kan tetanggaan sama Nabi, menunjukkan orang-orang yang seperti ini derajatnya tinggi. Tapi yaitu tadi, ini akhlakul karimah, ini mungkin teori yang gampang untuk diucapkan, tapi suatu hal yang berat untuk dipraktekkan. Karena ini mencakup segala hal, mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, bagaimana tutur kata kita, bagaimana berinteraksi kita, bagaimana cara menghadapi orang, kemudian tidak menyakiti orang lain. Ini suatu hal yang susah dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini suatu hal yang bisa menaikkan derajat kita menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Kemudian orang tua yang dia sukses mendidik anaknya itu juga bisa ditinggikan derajat surganya. Sebab istighfar anaknya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang akan diangkat derajatnya di surga sampai orang tua itu heran. Maka dia berkata, wahai Allah, dari mana ini? Kok saya bisa dapat derajat yang seperti ini dari mana? Padahal seingat saya dulu di dunia pas-pasan, tapi kok ini derajatnya bisa tinggi sekali.
Dikatakan kepadanya, ini semua karena istighfar anakmu untukmu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini adalah dorongan bagi orang tua untuk mendidik anaknya yang baik. Jadi tidak mungkin orang tua yang dia meninggalkan anak yang soleh, kok dia berleha-leha, itu nggak akan mungkin. Berarti dia akan berusaha. Orang bisa menghasilkan anak yang soleh itu pasti melalui perjuangan yang berat. Dia akan memperhatikan bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana agamanya. Ini sehingga ketika orang tua ini meninggal dengan mungkin amalan yang pas-pasan, tapi sebab istighfarnya anaknya kepada orang tuanya, sebab doanya anaknya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya terkatrol, derajatnya naik dengan derajat yang tinggi. Makanya ini motivasi bagi kita agar kita bisa mempunyai jariyah, yaitu dengan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, terutama masalah tauhid. Masalah tauhid, agamanya diperhatikan, sehingga anak-anak kita bisa mendoakan ketika kita nanti kita sudah tidak ada. Bahkan mungkin seandainya mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa menjadi seorang ulama, itu menghadiahkan orang tuanya dengan mahkota kehormatan di surga. Itu luar biasa. Inilah pahala orang-orang yang berhasil mendidik anak. Tapi kita tahu sejarah membuktikan bahwasanya tidak akan mungkin orang tua yang berleha-leha, nyantai-nyantai terhadap anaknya dibiarkan begitu aja, dibiarkan main game aja, dibiarkan bergaul dengan teman-temannya, kok menghasilkan anak yang soleh, itu nggak akan mungkin. Inilah butuh perhatian yang ketat. Karena di era seperti ini, apalagi rusaknya zaman, pergaulan yang luar biasa ini, orang tua dibutuhkan perhatian ekstra terhadap anak-anaknya, sehingga agar anak-anaknya kelak bisa memberikan syafaat di akhirat seperti halnya hadis ini. Bukan sebaliknya, anaknya nanti nuntut kepada bapaknya karena bapaknya kurang mendidik kepada anaknya sehingga menghalangi bapaknya menuju surga. Itu juga bisa menjadi bumerang justru. Makanya anak yang Allah anugerahkan kepada kita itu bisa menjadikan fitnah, bisa menjadikan nikmat, tergantung bagaimana proses kita mendidik mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya itu masih hari tasyrik, kita libur dulu ya. Karena kalau kita ngikutin kalender pemerintah, hari Rabu itu masih hari tasyrik. Jadi kita mungkin materi berikutnya dilanjutkan minggu depannya lagi, yang akan kita bahas tentang al-jannah, surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.